Baik, Shalom. Selamat sore bagi kita semua. Saat ini yang sudah hadir, teman-teman di Zoom, juga di Google Meet, saya ucapkan selamat datang, Shalom sekali lagi. Kiranya sukacita, damai sejahtera, kasih Allah makin berlimpah di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur saat ini kita berjumpa di dalam acara kita, pengajaran doa dan sharing, yang merupakan seri yang kedua, di mana di sini kita nanti akan belajar apa saja sih yang menjadi penghalang doa. Ada kurang lebih 10 hal nanti akan dikupas tuntas oleh evangelis Ibu Sri Rahayu atau Bu Yayu yang kita kenal. Baik, sebelum kita memulaikan keseluruhan acara kita, mari terlebih dulu kita akan sama-sama berdoa, dan saya minta Saudara Tino bisa berdoa untuk kita. Dipersilakan Saudara Tino. Pada malam ini ya Tuhan, kami bersama-sama sisi Tuhan kembali serahkan diri kami Tuhan untuk mengikuti acara ini Tuhan sampai awal dan akhirnya Tuhan. Saudara-saudari yang mengikutinya Tuhan juga berilah roh hikmat dan wahyu Tuhan, supaya Dikau Tuhan tetap bersinar dan tetap bersukacita. Aku katakan sekali lagi, bersukacitalah. Pada hari ini kami, tepatnya hari Selasa, hari Senin, bulan Juli Tuhan, 2022 Tuhan. Jangan kita semua dapat kesehatan hari ini Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih banyak Saudara Tino untuk doanya. Kita akan melanjutkan acara kita. Kita akan sama-sama pulang, akan dipandu oleh Bro David Wijaya. Silakan Bro David. Oke, shalom teman-teman. Saat ini mari kita siapkan hati kita untuk kita belajar bersama-sama, dan sebelumnya mari kita mau menyiapkan hati kita berdoa. Dan kita sudah berdoa dipimpin oleh Brother Tino ya. Sekarang kita akan memuji Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kita percaya kuasa Tuhan itu tidak terbatas, dan sampai hari ini Tuhan masih sanggup menjawab setiap doa kita. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Katakan tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali katakan tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan, semua
kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat aku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Kuasa-Mu nyata bagi kami Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi kami. Engkau Bapa yang baik. Engkau menyediakan pertolongan-Mu. Engkau menyediakan yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih buat kuasa-Mu yang tak terbatas. Oh, haleluya. Oh, terima kasih. Katakan buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna. Janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, terima kasih, ku berterima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih buat kasih setiamu. Oh ya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna. Janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Tuhan yang kami sembah, Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami. Engkau selalu menolong kami Tuhan. Bahkan di dalam setiap Tuhan kelemahan kami, di dalam setiap keterbatasan kami,
kami boleh melihat kuasa Allah itu bekerja sempurna dalam kehidupan kami. Jadikan Tuhan setiap anak-anak 4 ini sebagai orang-orang yang Kau pakai di dalam doa. Kami percaya di antara kami Tuhan, Kau bangkitkan untuk kami Tuhan boleh menjadi berkat bagi orang lain di dalam doa. Dan kuasa Allah yang tidak terbatas itu akan memakai kehidupan kami yang terbatas ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah memuji menyembah Tuhan. Teman-teman, mungkin tadi Saudara Billy ada yang mau bersaksi. Apakah Saudara Billy sudah siap untuk bersaksi pada malam hari ini? Ya, shalom Pak. Puji Tuhan. Ya, terima kasih teman-teman semua atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bersaksi. Ya, di sini saya mengalami keturunetraan ya Pak, dari tahun 2012 sampai hari ini. Ya, puji Tuhan, lika-liku mulai dari kita untuk bisa bangkit lagi emang agak lama ya, tapi tetap setiap hari ini kita harus jadinya ya terus grup. Kalau dari saya itu Pak, jadi setiap hari itu kita tetaplah harus diasah iman kita Pak. Kalau enggak emang kadang-kadang kita kendor ya, gitu Pak Stevi. Ya, keturunetraan ini yang saya alami ini emang membuat pukulan buat saya juga sih Pak. Tadinya sempat melihat layaknya orang-orang lain yang bisa melihat, ya sekarang jadi total. Tadinya saya sempat bekerja layaknya orang-orang lain, sekarang juga udah begini. Ya, saya tetap berpegang pada firman Tuhan, yang mana pasti akan inilah Pak, pasti akan dikuatkan saya. Begitu Pak sampai hari ini. Puji Tuhan, saya setiap hari lihat-lihat baca renungan dari grup-grup yang bisa menguatkan iman saya Pak. Itu saja Pak Stevi. Terima kasih. Mungkin Bro Stevi mau menanggapi dulu, silakan. Atau langsung saya. Bro Stevi dulu mungkin ya. Halo Bro Stevi. Bro Billy, saya bersuka cita sekali bisa mendengar kesaksian Brother Billy ini ya yang ada di Jakarta. Bro, saya percaya apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan. Ya, siap Bro Stevi. Ya, apa yang terjadi dalam kehidupan kita mungkin merasa berat gitu ya, nggak mudah untuk menjalani apa yang dialami oleh Bro Billy. Ya, ini oleh Rasul Paulus. Kalau kita melihat Rasul Paulus itu Rasul yang dipakai Tuhan luar biasa, betul. Bahkan 2/3 dari Perjanjian Baru ditulis oleh Rasul Paulus. Berarti dia ini adalah orang yang dipakai dengan luar biasa, dengan hikmat Tuhan yang luar biasa. Bahkan kalau kita melihat dalam kesaksian Rasul Paulus, dengan sapu tangannya Rasul Paulus saja, orang itu banyak disembuhkan. Ya, banyak orang yang mengalami mukjizat lewat sapu tangannya Paulus. Itu baru sapu tangannya ya, apalagi kalau orangnya langsung hadir. Luar biasa kan?
Tapi yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Tuhan begini, Tuhan, aku ini menginginkan ada satu duri dalam dagingku biar dicabut Tuhan, karena ini mengganggu hidupku. Ada yang mengatakan ini tentang kesehatan Rasul Paulus. Rasul Paulus ternyata punya masalah di dalam kesehatan, atau dia mengalami pergumulan gitu ya. Tapi Tuhan berkata apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kalau kita ngelihat Brother Billy, apakah Rasul Paulus ini kurang iman? Saya percaya tidak. Apakah Rasul Paulus ini berdosa? Saya percaya juga tidak gitu ya. Tetapi Tuhan mengizinkan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dan Rasul Paulus akhirnya menerima keadaannya dia dengan bersukacita, dengan lapang dada. Dia berkata, justru di dalam kelemahankulah kuasa Allah bekerja sempurna. Nah, di dalam kelemahan kuasa Allah bekerja sempurna. Kalau kita ini menjadi manusia yang sempurna ya, Brother Billy, mungkin kita kaya, kita ganteng, kita punya segalanya, kita menjadi orang triliuner ya, orang tua kita baik, keluarga kita lengkap semuanya. Rasanya kita nggak perlu Tuhan, betul nggak? Tetapi ketika kita terbatas, ketika kita tahu bahwa kita adalah manusia yang lemah, kita harus menyadari itu adalah anugerah Tuhan, supaya kita bisa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya juga punya kelemahan. Ya, nanti Buya yang akan mengajar doa pada malam hari juga punya kelemahan. Setiap orang punya kelemahan. Semakin kita dikasihi Tuhan, Brother Billy, kadang-kadang Tuhan tuh izinkan kelemahan-kelemahan itu dalam kehidupan kita, supaya apa? Kita mengandalkan Tuhan. Ya kelihatannya enak ya kalau kita ngomong kayak gini ya, tapi ketika kita ada pergumulan masalah, berkata seperti ini itu juga nggak mudah. Saya ingat satu firman Tuhan menguatkan kembali ya. Kalau kita lihat perjalanan hidupnya Yusuf, kenapa dia dipakai Tuhan menjadi luar biasa? Karena dia banyak diproses oleh Tuhan. Ya, dari anak-anak Yakub ada 12 anak Yakub yang dipakai Tuhan oleh siapa? Yusuf. 12 bersaudara. Tapi yang banyak diproses, apakah Yehuda? Bukan. Yang dipakai, apakah kakak-kakaknya? Tidak. Siapa? Yusuf yang paling banyak diproses Tuhan. Dia yang dipakai Tuhan luar biasa. Kalau kita melihat perjalanan Daud bersaudara, ya, siapa yang paling banyak diproses oleh Tuhan di antara 8 bersaudara ini? Anaknya Isai, Daud yang paling banyak diproses. Maka dia dipakai Tuhan luar biasa. Nah, demikian juga hidup kita ya, teman-teman. Kalau kita lagi ngalami banyak proses dari Tuhan, berarti Tuhan mau pakai hidup kita. Amin. Tuhan sedang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Kalau saudara juga belajar, saya ingat ya, tiba-tiba saya ingetin, kalau saudara belajar tabernakel, ini gerejanya Brother Steffi ini sering belajar tabernakel. Kalau kita itu sudah hidup di dalam bait sucinya Tuhan, kita tuh semakin terbatas dari hidup kita. Ya, kalau kita dulu di luar bait suci Tuhan, oh kita bebas berbuat apa-apa bebas, tidak ada batasan. Tapi ketika kita masuk di dalam bait suci Tuhan, pertama kita masuk di dalam pelatarannya Tuhan, hidup kita mulai dibatasi. Tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Nah, kalau masuk lebih lagi ke ruang kudus, kita semakin dibatasi. Yang masuk tuh hanya imam saja. Tidak boleh orang sembarangan. Berarti semakin hidupnya dibatasi lagi. Semakin terbatas. Lebih lagi masuk ke ruang maha suci. Itu hanya satu imam besar yang masuk. Dan itu hanya setahun satu kali. Dan peraturannya lebih banyak lagi batasan-batasan. Kita ini semakin banyak dibatasi oleh Tuhan. Kita harus semakin bersyukur. Berarti artinya Tuhan tuh sayang sama kita. Tuhan tidak pengen kehilangan kita. Kalau saya dikasih wajah mungkin yang ganteng kayak selebriti Hollywood ya. Terus saya pinter, saya acting, mungkin pinter acting, pinter bisnis atau apa segala macam. Saya menjadi orang kaya raya dan apa saja yang saya kerjakan selalu berhasil. Kemungkinan jauh daripada Tuhan lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih banyak ya. Kita bisa lupa sama Tuhan, kita bisa merasa diri kita hebat, kita nggak butuh Tuhan. Dan itu banyak dialami oleh orang-orang hebat. Oh saya kaya, saya hebat. Itu karena Tuhan. Nah, biarlah kesaksian
Brother Billy ini boleh mengingatkan kita ya teman-teman. Sekalipun kita dibatasi oleh Tuhan, itu nyatakan dalam hati kita, kita harus tahu bahwa Tuhan tuh mengasihi hidup kita. Itu loh ya. Nanti Yayu akan nyampaikan pengajaran doa. Setelah ini kita akan berdoa sekali lagi ya. Kita minta pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur malam hari ini kami boleh mendengar kesaksian saudara kami Billy. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami semua. Engkau mengasihi Tuhan, brother kami Billy Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang punya rencana yang terbaik. Justru Tuhan di dalam kelemahanlah kuasa-Mu semakin bekerja sempurna. Engkau tolong Tuhan setiap kehidupan kami, kuatkan kami. Dan biarlah Tuhan Engkau juga mau mengampuni kami kalau kami ada dalam hati kami. Masih ada Tuhan hati yang enggak percaya kepada Engkau. Atau hati kami Tuhan yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Tuhan tolonglah kami ya Roh Kudus. Supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang selalu Tuhan mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Kalau Engkau pakai Yusuf Tuhan, karena Engkau proses dia dengan luar biasa. Kalau Engkau pakai Daud Tuhan, karena Engkau proses dia dengan luar biasa. Demikian juga kami Tuhan, biarlah kami boleh diproses dan kami memiliki kerelaan hati, mengikut Tuhan, mengiring Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kami. Supaya hidup kami boleh semakin hari berkenan dan semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mau sambut akan kebenaran-Mu, firman-Mu, pengajaran pada malam hari ini. Kami pesan hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan saya perkenalkan nih Ibu Yayu ya. Nah, ini Bu Yayu ya. Jadi saya mau mengajarkan. Jadi ini saya mengajarkan tentang bagaimana doa yang penghalang-penghalang doa ya. Jadi kita harus tahu ketika kita berdoa itu tidak semua doa kita itu dijawab ya. Jadi ada beberapa yang Tuhan mau doa itu sesuai akan kehendaknya. Jadi bukan keinginan kita. Ini ada 10 ya, tapi saya mau kasih dulu 4 hari ini ya, supaya tidak terlalu malam dan bisa direnungkan ya. Nanti minggu depan kita sambung lagi. Yang pertama itu tidak berdoa. Nah, saudara tahu ya, kalau kita orang Kristen ternyata kita tidak berdoa. Bagaimana Tuhan itu menjawab setiap doa kita, nggak pernah berdoa ya. Jadi firman Tuhan mengatakan kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, kita harus meminta apa yang kita inginkan dan kita butuhkan. Kita bisa berpikir, berandai-andai, berharap dan berbicara kepada orang lain ya. Itu bukan doa kalau seperti itu ya. Doa adalah doa. Jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan itu menunggu kita untuk mengajukan pertanyaan kepadanya di dalam doa. Kalau kita baca di dalam Matius 7 ayat 7, Bro David bisa membacakannya ya. Matius 7 ayatnya yang ke-7. Matius 7 ayat ke-7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin ya. Jadi mintalah maka akan diberikan dan ketoklah maka pintu akan dibukakan. Juga di dalam Yesaya 65 ayat 1 dan 2 ini mengatakan bahwa Ia siap untuk bertindak untuk kita jika kita mau berdoa. Ia di sini itu maksudnya Tuhan.
ya, bahwa Tuhan siap untuk bertindak untuk kita jika kita mau berdoa. Jadi jangan biarkan keadaan tidak berdoa, karena ini akan menghalangi Tuhan bekerja dalam hidup Anda dan hidup orang-orang yang Anda kasihi, ya. Contoh, saya sangat terkesan sekali akan kesaksian dari Bro Billy, ya. Saya berharap dalam kondisi sekarang seperti ini, tetaplah Bro Billy mau berdoa dan mengucap syukur tentunya. Tuhan, aku mengucap syukur, ya. Dalam kondisiku seperti ini, aku percaya bahwa Engkau akan bekerja luar biasa di dalam hidupku, ya. Jadi jangan mohon maaf, jangan mengeluh, ya. Tuhan, aku kok seperti ini, aku kok begini, aku kok begitu. Percayalah bahwa Tuhan kita yang menciptakan kita itu punya rencana yang terindah. Saya percaya Bro Billy ini akan diberkati Tuhan, Bro Billy ini akan dipakai Tuhan. Saya tidak tahu pemakaiannya Tuhan bagaimana, tetapi saya berharap Bro Billy ini mau terus berdoa, maka Tuhan itu akan menunjukkan kasih karunia-Nya. Ya Bro Billy, ya, halo. Iya, amin Bu Yayu. Ya, amin. Percayalah bahwa Tuhan itu punya rencana yang terindah. Mungkin bagi kita itu seperti, aduh, seperti ini ya gitu. Tapi yakinlah bahwa Allah itu adalah sang perancang kehidupan bagi kita. Dia yang merancangkan semua dan pasti tepat pada waktunya, ya. Jadi seperti itu, ya. Lalu di sini dikatakan bahwa yang kedua, ya, itu tadi yang pertama, lalu yang kedua, tidak ada keberanian. Nah, ini doa itu harus berani, saudara. Ya, ini penghalang doa yang kedua adalah tidak ada keberanian. Bukan saja kita perlu berdoa agar doa kita dijawab, kita juga perlu berdoa dengan berani, ya, yang berarti tanpa takut dan dengan terus terang. Yesus itu telah membuat jalan bagi kita untuk menghampiri Tuhan dengan berani, karena Ia menjadikan kita benar melalui kematiannya di kayu salib, ya. Saudara, kenapa Tuhan Yesus yang membenarkan kita? Kita tahu bahwa kita ini adalah orang berdosa dan kita ini tidak layak untuk menghampiri takhta-Nya. Tetapi di sini Tuhan memberikan keberanian untuk kita, ya. Jadi pada saat kita berdoa, apa yang saudara minta, apa yang saudara inginkan, katakan di hadapan Tuhan, ya. Nanti Tuhan itu akan mendengar dan kita percaya Tuhan itu akan menjawab setiap doa kita. Jadi kita tidak lagi menerima kebohongan, ya, melalui musuh kita yang menyebabkan kita mengatakan kepada diri sendiri. Musuh kita siapa? Iblis, ya, yang suka mengintimidasi, apa yang membuat kita semakin down, ya. Aku tahu Tuhan dapat melakukan hal-hal besar, tetapi aku merasa sukar percaya apakah Ia mau melakukannya untukku. Nah, kadang-kadang kita ini putus asa karena apa? Aku kok begini, ya, aku kok begitu, ya. Nah, begitu. Itu biasanya adalah intimidasi iblis. Tapi hari ini kita mau singkirkan semuanya itu. Lalu pada saat itu kita harus berpikir bahwa kita ini benar-benar yang ditebus oleh Tuhan dan dilayakkan. Jangan begini, ya. Jadi aku ini nggak layak, ya, sama Tuhan, ya. Jadi rasanya kok seperti ini, ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan, tapi tetap aku percaya bahwa Tuhan sudah menebusku, aku layak untuk menghampiri takhta-Nya yang kudus. Nah, seperti itu, ya. Jadi jangan pernah kita merasa bahwa sukar percaya sama Tuhan. Tetap punya iman besar supaya Dia melakukannya untuk kita. Apapun yang dilakukannya untuk kita,
pasti semua itu adalah indah pada waktunya. Nah, kita harus selalu ingat bahwa Yesus itu telah membuat kita layak, sehingga kita menghampiri Tuhan dengan berani. Kita dapat mengandalkannya untuk memberi kemurahan kepada kita. Coba kita lihat dalam Ibrani ya, Ibrani 4 ayat 16. Mari Bro David, tuh, lihat Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin ya, saudara, kita dengan penuh iman dan keberanian harus berani menghampiri tahta kasih karunia ya. Jadi jangan takut, aku ini orang berdosa, aku nggak layak. Maaf ya, aku sekarang ini mungkin maaf sekali. Aku ini cacat. Jangan begitu. Kalian ini adalah orang-orang yang penuh dengan kasih karunia Tuhan. Jadi percayalah bahwa Allah itu mengasihi saudara-saudara. Jangan pernah kita itu, istilahnya itu, kalau iblis itu memang selalu meruntuhkan hati kita supaya kita itu down dan kita nggak percaya lagi kuasa Tuhan ya. Tapi di sini kita percaya punya Yesus yang dahsyat yang telah menebus dosa kita, sehingga Ia akan memberikan kasih karunia, kekuatan, kemurahan ya. Jadi berarti bahwa Tuhan itu akan memberi kita apa yang sebenarnya tidak layak kita terima, dan memberkati kita ketika kita sebenarnya tidak layak untuk diberkati ya. Tapi ketika orang lain melihat bahwa kita tidak layak diberkati, tetapi Allah kita itu sempurna, yang akan memberikan yang terbaik untuk kita ya. Kalau kita lihat lagi di dalam Efesus 3 ayat 20, nah, Tuhan itu sanggup berbuat lebih dari yang pernah kita harapkan, minta atau pikirkan. Maka kita perlu bertekad untuk berani memanfaatkan semua yang Tuhan dapat lakukan dengan meminta dengan berani. Tolong dibaca ya Bro David, Efesus 3 ayat 20. Efesus 3:20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Jadi meminta kepada Tuhan, jangan meminta kepada Tuhan itu lebih sedikit ya dari apa yang kita inginkan ya. Beranilah, yakinlah, minta kepadanya hal-hal yang besar ya. Dan bukalah pintu bagi Dia untuk memperlihatkan betapa besar Tuhan itu ya saudara. Jadi contohnya seperti gini, meskipun aku punya keterbatasan, tapi aku percaya Allahku tuh hebat, maka Ia akan melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan. Contohnya ya, kemarin itu saya senang sekali juga kepada Bro siapa itu, Bro David yang akan kita temui untuk pijet itu. Jepta. Bro Jepta ya. Dia itu tidak bisa melihat ya Bro ya. Tidak bisa melihat. Tapi saudara tahu dengan tangan kasih Tuhan, ia mampu memijat, ia bisa menghibur banyak orang, yaitu lewat pijatannya Tuhan itu bekerja luar biasa. Kalau disertai Tuhan itu tidak ada kata yang tidak bisa. Semua itu bisa dilakukan. Ya, kita harus percaya. Makanya saya berharap semua itu punya iman. Contoh lagi, saya juga kagum dengan Bung Stevi ini. Kalau orang melihat Bung Stevi, keterbatasannya, kekurangannya, tetapi saudara tahu, dengan kuasa Allah yang besar, Tuhan buat Bung Stevi ini menjadi luar biasa. Ya, pasti tahulah, ya, kalian semua kan kumpul satu persatu, pasti kalian tahu bahwa itu adalah menjadi kelebihan bagi setiap orang ya.
Lalu yang ketiga, berdoa di luar kehendak Allah. Ini adalah doa yang tidak penghalang doa itu ya, berdoa di luar kehendak Allah. Jadi janganlah kita berdoa itu di luar kehendak Allah. Nah, salah satu cara terbaik untuk memastikan kita berdoa dalam kehendak Tuhan adalah berdoa dengan memperkatakan firman sebanyak mungkin, ya. Yang saya maksud itu begini, kita perlu menggunakan ayat-ayat firman Tuhan untuk mendukung apa yang kita doakan. Contoh, Tuhan, aku percaya Engkau menyediakan berkat bagiku dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, seperti itu ya contohnya. Jadi harus berani, dan pendoa itu memang harus banyak membaca firman, ya. Karena apa? Kalau kita nggak baca firman, cuma berdoa aja, itu akan ngeroh ya. Kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau melakukan dan berdoa. Kuncinya seperti itu. Nah, di sini memang kita tidak akan menemukan ayat yang membahas semua kebutuhan atau keinginan kita secara rinci. Contohnya, kita tidak akan menemukan ayat yang mengatakan untuk membeli mobil baru, ya. Tetapi kita akan menemukan ayat yang mengatakan Tuhan akan memenuhi semua kebutuhan kita, ya. Ketika kita berdoa sejalan dengan kehendak Allah, kita itu akan mendapatkan apa yang kita minta. Kita mungkin harus menunggu karena waktu Tuhan adalah bagian dari kehendaknya. Tetapi itu pasti terjadi. Saudara juga harus ingat, waktu Tuhan pasti yang terbaik, ya. Jadi kita percaya bahwa apa yang kita minta, kalau sekarang kita minta bukan instan terus besok langsung disediakan Tuhan, ya. Seperti sulapan, ya, tidak, ya. Saya yakin kita semua ini kadang-kadang meminta hal yang salah. Jadi kita maunya tidak usah yang salah itu, ya. Tapi kita belajar untuk berdoa, doa kita itu biarlah menjadi kehendaknya. Saya yakin kita semua ini kadang-kadang meminta hal yang salah, ya. Tetapi Tuhan tahu hati kita. Saya percaya jika Ia tidak memberi apa yang kita minta, Ia akan memberi sesuatu yang lebih baik jika kita bersikap benar, ya. Lalu yang terakhir, di sini dikatakan yang keempat adalah tentang khawatir, ya. Satu alasan lagi orang tidak mendapatkan jawaban doa itu adalah sesuatu berdoa mereka khawatir, ya. Mereka tuh berdoa dengan khawatir, ya. Jadi harusnya aku percaya bahwa Engkau itu akan memberikan yang terbaik. Tapi terus gini, bener apa enggak ya? Apa kira-kira seperti itu, ya? Nah, coba kita buka di dalam Filipi 4 ayat 6, ya. Ini yang terakhir. Mari Bro David, Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin, ya. Jadi bersyukur itu sangat penting sekali, gitu, ya. Kok selalu bersyukur dulu? Iya, betul. Dengan kita bersyukur, Bapak, aku bersyukur, ya. Dengan kondisi yang seperti ini, aku percaya Kau punya rencana yang terbaik untuk hidupku, akan memberkati aku. Nah, jadi tidak ada rasa khawatir, ya. Jadi kecemasan itu kata lain untuk kekhawatiran. Berarti apa? Hari-hari ini kita harus menghabiskan sambil memikirkan hari esok, atau habiskan hari ini dengan takut akan hari esok, ya. Ketika kita berdoa dan kemudian artinya kita tidak beriman kepada Tuhan, ya. Kita tidak sepenuhnya menyerahkan beban atau kebutuhan kita kepadanya. Kita mengambilnya kembali dan mengolahnya dalam pikiran kita.
Ketika kita bersikeras, turun tangan dalam situasi yang kita doakan dan tidak mengizinkan Tuhan menangani sepenuhnya, maka ia akan mempunyai kebebasan untuk menjawab doa kita. Nah, kita mengatakan percaya kepada Tuhan, tetapi kita sudah punya rencana atau kalau Tuhan tidak menolong kita, ya. Contohnya begini loh ya. Aku ini butuh sesuatu. Lalu doa, Tuhan aku percaya Engkau akan memberkati dan Engkau akan mengabulkan doaku. Tapi kemudian kita khawatir, jangan-jangan ini tidak dijawab ini. Wes aku tak punya usaha lain, ya apa carane. Nah itu enggak sepenuhnya percaya dengan iman kita kepada Tuhan. Nah, kekhawatiran adalah merenungkan masalah kita, padahal kita ini diperintah Tuhan untuk merenungkan firman-Nya siang dan malam, bukan masalah kita. Ingat ya, kita memang kadang-kadang tuh khawatir, tetapi kita percaya kita harus berseru lagi kepada Tuhan dan mohon petunjuk Roh Kudus. Tuhan berikan aku kekuatan agar tidak selalu khawatir, ya. Kita percaya kok Tuhan itu baik dan Tuhan itu pasti menjawab kita. Nah, lawan dari khawatir dan cemas itu adalah damai sejahtera. Nah, yang kita perlukan itu damai sejahtera. Jika kita mau hidup dalam damai sejahtera, kita perlu belajar bagaimana menjalani hidup kita hari demi hari. Itulah yang dikatakan kalau di dalam Matius 6 ayat 34, agar jangan khawatir akan hari esok, kesusahan sehari cukuplah untuk hari ini. Jadi contohnya seperti ini, saudara. Aku khawatir ya, ini misalnya yang yang sederhana aja. Ini beras kok tinggal sekian ya. Ini tak hitung ini habisnya 10 hari lagi. Aduh, sudah khawatir, dipikir terus. Jadi tidak usah seperti itu. Hari ini cukuplah khawatir kita. Jadi seperti itu. Percaya Tuhan akan memberi yang ya. Dengan kata lain, Yesus itu mau mengatakan agar kita itu melewati hari ini dengan tidak khawatir tentang hari esok. Semua hari ini mempunyai cukup masalah dan kita mempunyai cukup kasih karunia dan energi untuk mengatasi hari ini. Tolaklah untuk merasa cemas tentang hari esok. Bertekadlah untuk menyerahkan masalah kita kepada Tuhan dan tidak khawatir tentang masalah kita. Amin ya. Kita belajar ya hari ini supaya Tuhan memberikan yang terbaik dan apa yang kita butuhkan. Katakan dengan iman, pasti Tuhan akan memberkati. Amin ya. Kami serahkan kembali Bro David. Mungkin ada pertanyaan ya atau apa, dan mungkin doa atau nyembah lagi. Silahkan Bro David. Ya teman-teman, ada mungkin yang mau ditanyakan, ada dalam topik doa ini ada yang mungkin belum dipahami, kami persilahkan. Ya, kalau belum ada mungkin saya mau gunakan waktunya untuk sharing ya, Bro David ya. Boleh, boleh. Jadi saya juga mau men-sharingkan, saya pun pernah berada di dalam keadaan apa ya, doa itu seperti tidak direken sama Tuhan gitu ya. Sekalipun kita sudah teriak-teriak, kita sudah ngomong sama Tuhan, Tuhan tolongin aku kok, sampai kayak gitu. Ternyata apa ya, memang kita salah di dalam berdoa. Itu pengalaman saya. Kenapa waktu itu doa saya seperti tidak dijawab? Karena saya coba merefleksi, saya coba introspeksi, ternyata itu adalah kesalahan saya, di mana saya salah mengambil keputusan. Saya tidak meminta pertimbangan Tuhan. Waktu itu saya dikhianati oleh rekan kerja saya. Uang saya dibawa lari. Jadi modal saya yang senilai 80% itu dibawa lari sama dia. Saya periksa lagi, ternyata itu memang saya kurang bertanya sama Tuhan. Apakah ini fungsi ini sudah benar, orang ini sudah tepat. Saya hanya melihat yang secara fisik saja di mana menghasilkan keuntungan. Nah, itu membuat saya sampai stres ya, bahkan
sampai berat badan saya itu turun. Saya pernah ada di dalam kondisi seperti itu. Dan saya lagi-lagi ketika dalam keadaan seperti itu malah mengambil jalan menurut pertimbangan sendiri, yaitu dengan berhutang. Nah, itu malah semakin membuat masalah. Justru masalah yang satu belum selesai, menambah masalah lain lagi. Karena kenapa? Ternyata ketika saya berhutang, apa yang dulu saya harapkan untuk bisa membayar hutang tersebut, ternyata itu di stop malahan. Jadi saya biasa mendapat berkat, makanya saya berani untuk berhutang, itu malah di stop, itu tambah bertambah-tambah. Tetapi ketika saya menyadari benar-benar bahwa saya sudah merasa nggak mampu lagi, saya kembali berserah kepada Tuhan. Tuhan, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan, tapi saya percaya kepada Engkau. Engkau sanggup menolongku. Tuhan, ampuni segala kesalahanku. Dan ternyata memang benar. Melalui kebenaran firman Tuhan, Tuhan menyadarkan saya. Kenapa doa saya tidak terjawab? Karena saya berjalan sendiri. Saya tidak menyertakan Tuhan di dalam kehidupan saya. Tuhan itu selalu Immanuel ya, selalu menyertai kita dalam segala kondisi, dalam segala keadaan, bahkan dalam segala zaman. Dia itu menyertai kita. Tapi terkadang kitanya yang nggak mau disertai oleh Tuhan. Itu yang seringkali kita nggak mau tahu gitu. Kita pengennya ya kita kalau disertai Tuhan berhasil apapun yang dikerjakan. Enggak juga, tetapi melalui proses itu saya menyadari bahwa keterbatasan saya sebagai manusia. Mengeluh itu wajar, tetapi terus-menerus mengeluh itu menjadi tidak wajar. Itu justru memperlemah iman kita. Di saat itu saya menyadari semua kesalahan saya, bahkan Tuhan memberikan saya inspirasi lewat sebuah lagu yang berjudul Immanuel segala zaman. Di situ saya diingatkan, di situ saya bangkit, ya Tuhan, saya mau disertai oleh Engkau, saya nggak mau meninggalkan Engkau lagi. Saya kembali menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan, dan puji Tuhan satu persatu permasalahan itu bisa diselesaikan, dan semuanya bisa selesai dengan baik, tepat pada waktunya. Ketika kita memang menyadarkan diri kita kepada Tuhan, ketika kita berdoa, meminta kehendak Tuhan itu yang terjadi di dalam kehidupan kita, bukan kehendak kita yang kita paksakan. Di situ kita justru malah mengalami kemenangan dan kelepasan. Disitulah ini sedikit sharing yang bisa saya sampaikan. Kiranya memberkati. Ya, puji Tuhan. Benar, Brother Steffi. Itu pelajaran hidup yang kita terima ya, perjalanan bersama dengan Tuhan. Saya juga banyak mengalami hal-hal di dalam pekerjaan usaha. Ada pekerjaan usaha itu yang pernah Tuhan buat seakan-akan tuh lancar mulus gitu ya. Tapi ada Tuhan sekali waktu pernah buat mengetes iman kita. Apakah kita ini benar-benar setia sama Tuhan, mau taat, mau dengar-dengaran sama Tuhan apa enggak? Ya mungkin kesaksian saya nggak cukup ya waktunya ya, nanti kok kesaksian lagi banyak soalnya. Ya, tapi apa yang disampaikan oleh Brother Steffi itu benar. Jadi kita tuh tadi sudah dikatakan di poin ketiga, yaitu kita harus mengerti kehendak Tuhan. Ini paling penting ini. Nah, kehendak Tuhan kita tahu dapat dari mana? Dari kita baca firman dan kita bersekutu dengan Tuhan. Nah, biasanya suara Tuhan itu, teman-teman, itu berbeda dengan suara di pikiran kita. Kalau pikiran kita itu berkata A gitu ya, kadang-kadang itu bertentangan gitu dengan kehendak Tuhan. Tuhan pengennya yang lain. Nah, itu kita harus punya namanya keintiman dengan Tuhan sehingga kita bisa mengenal ini kehendak Tuhan apa bukan gitu. Seringkali orang-orang tuh ngomong, oh ini suara Tuhan, tapi sebenarnya adalah suara hati nuraninya sendiri. Kayak teman-teman saya itu ya banyak ngomong, oh ini saya dapat jodoh dari Tuhan, saya dapat pacar dari Tuhan. Waduh, kayak bener-bener loh gitu ya. Tapi ketika waktu berjalan akhirnya bubar loh, kok katanya dapat dari Tuhan. Untung masih pacaran ya teman-teman ya, belum sampai masuk jenjang pernikahan. Kalau sudah pernikahan terus ngomong, wah ini bukan jodoh saya dari Tuhan, mateng gitu. Bahaya itu. Nah, itu aja sih. Mungkin ada teman-teman yang lain mau sharing sesuatu. Kak Reni, mungkin ada mau sampaikan sesuatu?
Iya, saya mau bertanya sedikit aja, Pak, boleh? Boleh, boleh. Iya, ini tentang kekhawatiran. Jadi, yang mau saya tanya, bagaimana caranya supaya kita itu tidak khawatir yang berlebihan gitu loh, Pak. Karena sering sudah berdoa kan, ingin sesuatu, tapi Tuhan belum jawab-jawab. Akhirnya kita jadi khawatir dan cemas. Kalau khawatir sih manusiawi ya, tapi sering jadi khawatir yang berlebihan gitu loh. Nah, ada nggak tipsnya atau caranya supaya kekhawatiran kita itu tidak terlalu berlebihan? Apabila misalkan Tuhan tidak menjawab doa kita, begitu. Begitu Pak David. Terima kasih. Oke, pertanyaannya sangat bagus sekali ya dari Saudara Reni ini. Jadi bagaimana tipsnya supaya kita menghilangkan kekhawatiran. Nah, pertanyaannya tuh gini, alasannya kita berdoa itu dua hal. Apakah itu yang kita doakan adalah kebutuhan utama atau bukan? Kalau bukan kebutuhan yang utama, ya kita sekarang harus bertanya, apakah itu benar-benar kehendak Tuhan apa bukan? Contohnya kayak gini ya, misalnya soal makan dan minum, soal makan atau mungkin kebutuhan dalam keluarga atau berobat itu kan harus dipenuhi, ya kan? Dalam hal keuangan mungkin kita juga khawatir gitu. Kita kalau khawatir hal-hal yang kebutuhan pokok, percayalah pasti Tuhan akan memenuhi. Tapi kalau kita khawatir, contohnya dalam hal yang tidak kita butuhkan, contohnya tadi yang diungkapkan oleh Bu Yayu, contohnya, oh Tuhan, temanku ini loh Tuhan sudah punya mobil baru, kok saya belum punya mobil baru ya? Nah, kok teman saya sudah jalan-jalan ke negeri, kok saya belum ya? Nah itu gimana? Ya saya percaya yang dijawab, yang maksudnya adalah kebutuhan pokok ya. Jadi kalau dalam hal kebutuhan pokok ini percayalah Tuhan itu akan pelihara. Nah tipsnya bagaimana? Tipsnya adalah dengan bersyukur kepada Tuhan. Ya, satu tipsnya bersyukur. Jadi bersyukur kenapa? Bersyukur Tuhan. Sekarang aku kok nggak punya uang ya. Aku bersyukur Tuhan. Aku percaya bahwa Engkau pasti akan menyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Nah, gitu. Dalam kondisi kita nggak punya uang, bersyukur. Tuhan, aku bersyukur uangku tinggal sedikit. Berarti setelah ini Tuhan akan menyatakan mukjizat bagiku. Nah, gitu caranya. Ya. Satu, bersyukur. Yang kedua, memperkatakan firman. Memperkatakan firman itu apa? Kalau kita lagi kekurangan, kita lagi mengalami sesuatu, kita tuh bisa ngomong kayak gini. Contohnya ayat firman Tuhan yang ditulis di Alkitab ya. Kalau burung di udara saja, Tuhan pelihara. Bunga bakung di ladang saja, Tuhan hiasi. Apalagi saya anak-anak Tuhan, saya anaknya Tuhan. Pasti Tuhan sediakan. Saya tuh kalau lagi khawatir ya, Sister Reni, saya tuh ingat perkataan firman Tuhan itu. Jadi kalau saya khawatir, saya ngeliat burung-burung di udara. Loh, burung itu loh, nggak punya tempat untuk dia menyimpan makanan. Ya, burung itu bisa makan, mungkin buah, mungkin bisa beras atau apa padi-padian atau biji-bijian yang dia bisa makan. Tapi dia nggak pernah bawa cangkul, betul nggak? Tapi Tuhan pelihara loh. Ya kan? Saya kadang-kadang juga lihat di depan kantor saya itu pernah ada satu bunga itu muncul dari antara paving-paving. Saya begini, Tuhan, bunga ini kok indah sekali, kok bagus sekali. Saya lihat seperti itu. Kok dia bisa tumbuh di antara paving-paving ini dengan indahnya. Kalau Tuhan tuh mendandani bunga aja dengan luar biasa, terlebih lagi saya anak-anaknya Tuhan. So kok perhatikan, mungkin mendengar suaranya burung-burung di udara itu menyanyi. Burung itu selalu menyanyi padahal dia tidak pegang uang. Padahal burung itu nggak pernah pegang peralatan cangkul, peralatan pertanian. Tapi dia selalu memuji Tuhan.
Masa kita ini kalah sama burung? Ya kan? Kita harus memuji Tuhan, kita bersyukur, kita memperkatakan firman Tuhan. Nah, itu aja hari ini yang bisa saya sampaikan tipsnya supaya kita ini jangan khawatir. Yang pertama itu bersyukur, ya. Yang kedua memperkatakan firman Tuhan. Nah, itu. Terus kemudian kalau kita sudah berdoa, kita percaya, serahkan sama Tuhan. Sudah itu. Jangan kita pikiri, aduh gimana ya, aduh gimana. Loh, Tuhan tuh punya cara untuk menolong kita. Kalau kita pikiri, kita berarti nggak berserah sama Tuhan. Itu perlu latihan. Latihan dalam keadaan kondisi-kondisi tertentu itu membuat kita mepet ya. Jangan kita khawatir. Tuhan ini jaraknya tinggal 1 bulan lagi loh Tuhan, saya misalnya pindah mungkin kontrakan gitu. Aduh gimana ya Tuhan, nggak pegang uang sekarang, ini gimana. Sudah jangan mikirin gimana. Serahkan sama Tuhan. Paulus tuh ngomong ya, asal ada makanan dan pakaian itu cukup. Udah, serahkan sama Tuhan. Saya sampai hari ini melihat Tuhan tuh menyertai, membela saya ya, walaupun kondisi mepet, gimana pun juga di detik-detik terakhir Tuhan tuh selalu tepat waktu untuk menolong kita. Itu yang kita harus yakini. Gitu aja, Karen. Iya, terima kasih Pak David. Sama-sama, puji Tuhan, Tuhan berkati. Ada lagi mungkin? Kalau nggak ada, kita mau menutup di dalam satu pujian, terus kita akan berdoa ya, menutup nanti Bro Stevi yang menutup ya. Ada lagi? Ada. Nggak ada ya. Oke, kita akan tutup dalam pujian ya, sekali lagi ya teman-teman. Nanti akan ditutup oleh Brother Stevi dalam doa. Ya, kita akan nyanyi pujian Saat Kau Perlu Tuhan Tahu. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu, saat kau perlu Tuhan, saat kau minta Tuhan, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Kami serahkan Brother Stevi untuk menutup di dalam doa pada malam hari ini. Terima kasih Bro David, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pertemuan kami pada malam hari ini. Tuhan, kami percaya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, Tuhan, Engkau yang membuat kehidupan kami. Engkau tidak pernah salah di dalam rencanamu. Rencanamu selalu yang terbaik bagi hidup kami. Bahkan bagi kami, orang-orang yang mengasihi Engkau, Tuhan bekerja, turut bekerja, mendatangkan segala kebaikan. Tetapi yang perlu adalah Tuhan, bagaimana kami mempercayai Engkau, bagaimana kami bisa bersandar sepenuhnya pada firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menuntun kehidupan kami, untuk kami boleh bisa selalu bersyukur dalam segala keadaan. Kami belajar terus-menerus bersyukur dalam segala keadaan. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Engkau pasti memberikan sesuai dengan waktu-Mu. Engkau pasti memberikan apa yang kami perlukan, ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Kau memberkati Bro David, Kau memberkati Bu Yayu, dengan kekuatan, kesehatan yang berlimpah, untuk Kau boleh pakai di dalam pelayanan apapun, di Yayasan Pondok Kasih maupun di luar Yayasan Pondok Kasih,
Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan, kami akan segera menutup acara pengajaran doa dan sharing pada malam ini. Kami memohonkan berkat-Mu, berkat yang luar biasa, berkat dari Allah Tritunggal, yaitu berkat dari Bapa dengan kasih-Nya yang kekal, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, juga penyertaan di dalam Roh Kudus yang akan menyertai kami hingga Maranatha, Engkau datang kembali. Kami bersyukur, kami menerima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah menerima berkat-Mu. Puji Tuhan. Amin. Amin.